Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umrihi bima afnahu wa an jasadihi bima ablahu wa an ilmihi mada amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Al-hadis. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya pada channel dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga kaum muslimin semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan dalam sisa umur kita, dan selalu diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita semua merasakan bahwa ibadah itu berat. Sesuatu berbuat kebaikan itu tentu sangat berat. Bukan hanya ibadah itu tidak ada yang membayar, tidak ada yang memuji, tetapi juga harus menyisihkan waktu, bahkan biaya atau materi. Itulah yang menjadi berat. Selain itu, pelaksanaan ibadah pasti saja digoda oleh setan. Karena sangat mungkin dan sangat masuk akal ketika kita menyebut ibadah itu berat, sholat itu berat, zakat itu berat, apalagi haji itu berat. Tetapi ada yang meringankan dari semua yang berat ini, yaitu kita ingat kehidupan ini tidak abadi. Setelah hidup ini ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kalau tidak ingat akhirat, maka tidak mungkin kita merasa ringan dalam beribadah ini. Kalau semua tidak meyakini bahwa pasca kehidupan di dunia ada kehidupan yang lain, ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang diminta pertanggungjawaban dari semua perilaku yang kehidupan kita sebelumnya, maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa ibadah itu ringan dan ibadah itu nyaman. Dan yang meringankan pelaksanaan ibadah itu adalah kita meyakini kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, maka kesadaran inilah yang kemudian mengangkat kita menjadi orang ahli ibadah. Kesadaran terhadap akhirat inilah yang kemudian mengangkat kita menjadi orang yang ringan untuk selalu berbuat baik kepada manusia di dunia ini. Karena kita yakin bahwa setelah kita hadir di padang mahsyar, setelah kita dihadapkan pada al-mizan wa al-jaza nanti, maka la tajulu qadama abdin yaumal qiyamati. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki anak Adam atau seorang hamba pada hari kiamat nanti. Hatta yus'ala an arba'in. Sehingga ia ditanya dari 4 perkara. Sehingga ia dihisab dari 4 perkara. Apa itu? An umrihi bima afnahu. Dari umurnya, dari usianya, untuk apa ia habiskan? Usia yang pendek di dunia ini dihabiskan untuk apa? Apakah ada usia yang panjang untuk ibadah? Atau justru ketika menjelang ajalnya baru ibadah itu nikmat? Ya alhamdulillah, namanya husnul khotimah. Ini banyak orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah sampai akhir hayat, itulah yang disebut dengan su'ul khotimah. Dan itu adalah usia yang bahaya, karena dia akan yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia meninggalkan dunia tanpa iman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia ini, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi bima ablahu. Dan dari jasadnya, dari tubuhnya, dari jasadnya inilah untuk apa ya digunakan? Pernahkah tubuh ini berbaris bersama orang-orang yang membela agama? Pernahkah tubuh ini berbaris atau bersaf bersama orang-orang yang sebenarnya berat datang ke masjid itu, tetapi badan ini selalu hadir dalam saf yang pertama, berjajar bersama orang-orang melaksanakan sholat subuh berjamaah misalnya? Atau justru badan ini gak pernah kelihatan di masjid, gak pernah hadir di majelis taklim, gak pernah berbaris bersama orang-orang yang membela agama, mengangkat panji-panji kebesaran Allah?
atau tubuh ini hanya pernah hadir di muka bumi, tetapi menjadi sampah, menjadi sesuatu yang tidak berarti, menjadi sesuatu yang tidak memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Padahal sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, manfaat bagi orang lain. Maka tubuh ini akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa? Selama kita memiliki tubuh yang kekar, tubuh yang kuat, sampai akhirnya menjadi tubuh yang roboh dan rapuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wa an ilmihi mada amila fihi. Dari ilmunya, seperti apa cara mengamalkannya? Atau pernahkah ia beramal dari ilmu pengetahuannya? Nah, semua orang dimanapun kaum muslimin berada memiliki ilmu pengetahuan, dalam dan dangkalnya atau banyak sedikitnya itu relatif. Tetapi yakin ilmu agama itu pasti seorang muslim memiliki ilmu agama, tahu tentang haram, tahu tentang halal. Tapi sejauh mana pengetahuan tentang haram itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan mengambil barang itu karena itu milik orang lain. Haram hukumnya. Jangan melakukan itu karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Karena al-aslu pinnahyi litahrimi. Asal sesuatu yang dilarang itu menunjukkan pada haram. Inilah pemahaman tentang ilmu, tahu tentang halal dan haram. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu nyata dan yang haram juga nyata. Pengetahuan ini sejauh mana diaplikasikan oleh kita semua. Terlebih bagi mereka yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, yang dalam, menguasai berbagai ilmu, menjadi ilmuwan, menjadi intelektualitas. Tentu setiap ilmu pengetahuannya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Bila belum terjawab tentang pertanyaan, untuk apa ilmumu? Sejauh mana engkau menjalankan, melaksanakan, mengamalkan ilmu yang engkau ketahui di dunia dulu? Sebelum pertanyaan itu dijawab, tidak akan diizinkan kaki ini bergeser untuk meninggalkan al-mijan, wal al-hisab, al-jaja' wal al-mijan. Hisaban nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu menuntut ilmu agama itu menjadi wajib hukumnya. Atau menuntut ilmu yang lain, ilmu semua juga wajib, karena talabul ilmu paridotun ala kulli muslimin. Setiap menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Perkara ilmunya ilmu umum atau ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, itu silakan. Dan menjadi fardu kifayah apabila kita tidak mempelajari ilmu kedokteran, tidak menjadi dosa. Karena kita nggak mampu untuk sekolah di fakultas kedokteran. Dan orang lain yang mampu ada. Itu. Fardu kifayah itu demikian. Kita tidak paham ilmu astronomi karena tidak kuat untuk kuliah di jurusan terkait, maka tidak apa. Tetapi apabila kita tidak paham ilmu sholat, tidak paham ilmu haji, tidak paham ilmu saum, tidak paham ilmu agama, maka itu pribadi-pribadi yang akan menanggung akibatnya. Dan ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemahaman ini menuntut ilmu itu fardu ain, menuntut ilmu agama itu wajib yang tidak bisa diwakilkan. Tetiasa muruhkeun siga lari olahraga. Misalkan kita mau lari, mau olahraga karena tidak sempat, banyak kesibukan, nah, untuk olahraga pagi ini saya akan muruhkeun kata tangga, nggak bisa. Maka oleh sebab itu, wailul liman lam ya'lam, kata Rasulullah. Celakalah bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Ini terkait ilmu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Dan kemudian kita tidak akan diizinkan bergeser atau keluar dari tempat hisab, dari forum al-jaja wal mijan ini, sebelum kita menjawab juga ini. Menjawab tentang ilmu kita digunakan atau dimanfaatkan, diamalkan seperti apa. Wailul liman lam ya'lam, celakalah bagi orang yang tidak menuntut ilmu agama. Karena dia akan sesat, karena dia akan tidak bisa beribadah, karena dia akan tidak tahu, tidak mengenal Allah sama sekali. Wa wailul liman alima summa lam ya'ma, tetapi yang lebih celaka lagi adalah orang yang belajar ilmu agama, yang belajar banyak tentang ilmu pengetahuan, tetapi tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki. Celaka lagi. Celaka orang yang menuntut ilmu, tetapi celaka lagi orang yang menuntut ilmu dan tidak mengamalkan. Oleh sebab itu, maka wa an ilmihi mada amila fihi.
hisab yang ketiga adalah dari ilmunya. Diamalkan untuk apa? Diamalkan sejauh mana ilmu yang ia miliki itu. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu. Dari hartanya, dari mana ia mendatangkannya, seperti apa dia mencarinya, dengan jalan seperti bagaimana dia melakukan mendatangkan hartanya itu. Wa fima anfaqahu, dan seperti apa membelanjakannya. Ini terkait hisab harta ini ada dua. Yang pertama dari mana datangnya, bagaimana cara mendatangkannya, dan yang kedua adalah bagaimana cara menginfakannya. Karena ada orang yang mencari harta dengan halal tetapi membelanjakannya dengan cara yang batil. Ada orang yang mencari hartanya dengan jalan yang batil tetapi menginfakkannya dalam jalan yang benar. Itu semua dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang empat ini sudah terjawab, kemudian jawabannya mulus sesuai dengan kunci jawabannya, artinya kebaikan, ketakwaan, maka selamatlah ia mendapat hisabai yasiro, hisab yang mudah. Kemudian ia keluar sambil tertawa menuju orang-orang yang mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, hisabku mudah. Dan kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memberikan kitabnya dari sebelah kanan. Tetapi bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, dan jawabannya adalah salah atau keliru, ataupun tidak ada yang ia bisa jawab, karena semua pertanyaan ini tidak pernah ia lakukan dengan benar, maka ia akan diberikan kitab dari belakangnya, dari punggungnya. Kemudian ia akan berteriak ketakutan, celakalah aku, celakalah aku. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka empat perkara ini harus kita latih untuk dijawab satu persatu di dunia ini, sebelum kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, sebelum kita tidak lagi diberikan izin oleh Allah untuk menempati planet bumi ini. Maka empat perkara ini harus kita tanyakan setiap saat. Setiap kita bangun tidur, tanyakan, ya Allah, umurku ini telah bertambah satu hari. Ya Allah, jasadku ini telah banyak beraktivitas, telah banyak bekerja, banting tulang peras keringat, tetapi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya tidak pantas aku kerjakan sebagai seorang muslim. Karena aku mengerjakan sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang dilarang. Jangankan melakukan sesuatu yang terburuk, membuat sesuatu yang tidak bermanfaat saja tidak baik bagi seorang muslim. Karena min husnil muslimil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya seorang muslim itu adalah meninggalkan perbuatan dan pekerjaan yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa empat hal ini harus kita berlatih untuk mencoba menjawabnya. Seandainya kita ditanya nanti, kita sudah punya jawaban yang baik. Seandainya kita nanti ditanya di yaumul jaza wal hisab nanti, kita tidak pernah tengok kiri, tengok kanan, mencari kunci jawaban pada orang lain. Karena ini adalah pertanggungjawaban individu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tajulu qaudama abdin yaumal qiyamati, tidak akan bergeser kaki seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah di yaumul qiyamah kecuali setelah menjawab empat pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kita termasuk orang yang nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisabai yasiro, hisab yang sangat mudah dan menggembirakan bagi kita semua. Demikian, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, ibu kita yang mengandung kita, ibu kita yang mewariskan nilai pada kita, bahwa mereka adalah harus orang pertama yang kita muliakan. Mereka orang pertama yang harus kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, kasihanilah ibu bapak kami, sayangilah ibu bapak kami, seperti mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.